Share kegiatan malam suami istri yang produktif. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Basar Kerta yang satu istri dan satu anak yang insya Allah mahir menjadi ART. Bukan asisten rumah tangga, melainkan ayah rumah tangga. Ini sekitar selesai maghrib gitu ya, sebelum isya. Hujannya itu besar banget dari semenjak sorenya itu, dan sekarang lagi saatnya gerimis. Dan aku mau manfaatin gerimisnya ini, aku berharapnya juga hujannya besar nanti malam itu. Dan ini aku lagi turunin, ada beberapa pot tanaman hias ini aku bawa ke halaman biar kena hujan. Karena tanaman ini aku taruh di pinggir teras gitu, jadi kalau hujan itu nggak kena sempurna, cuman kecepritannya aja, kecuali benar-benar sengaja untuk disiram. Ya mumpung lagi hujan, ya nggak ada salahnya aku bawa ke halaman aja. Begitu salah satu cara sederhana aku merawat tanaman ketika hujan itu, benar-benar aku manfaatin. Selesai itu, sekarang aku lagi di bagian teras, aku mau merapikan dan mengamankan mainan anak kami Gibran belum cukup 1 tahun ya, tapi mainannya itu udah lumayan ada beberapa gitu ya yang bikin berantakan. Tapi mau nggak mau, itu adalah salah satu risiko kita punya anak kecil, ya harus kita terima keberantakan rumah ini dengan segala macam mainan. Setelah mainannya diamankan, lalu aku sapu-sapu ya. Nah, ini adalah salah satu tips juga buat kalian semuanya. Jadi kalian juga jangan sungkan-sungkan nyapu malam, karena kalau kita suka beberes dan nyapu malam, besoknya itu bisa kita jadi good mood guys. Seperti biasa, aku kebiasaannya itu beberes dan merapikan semuanya. Ini istriku lagi sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk makan malam dan juga disiapkan untuk besok paginya guys. Jadi masaknya itu nggak setiap kali makan ya, misalkan lagi makan malam nggak masaknya di waktu malam, terus untuk sarapan nggak masaknya di waktu sarapan, atau pas lagi makan siangnya itu nggak dibuatnya itu di waktu siang gitu guys. Kadang dalam sehari itu 1 atau 2 kali aja masaknya, dan bahkan ada beberapa makanan itu cukup sekali dibuat dalam sehari itu. Karena mau nggak mau harus begitu ya caranya, karena kita juga harus mengerjakan dan kita menunaikan kewajiban kita bekerja di luar. Terlebih istriku tidak standby 24 jam di rumah, tetapi harus bekerja di luar juga. Jadi harus pinter-pinter mengatur urusan dapur dan mengatur rumah. Terkhusus urusan masak ya, jadi waktu masak itu juga menentukan kesibukan kita guys. Apalagi aku ya, kalau ke kantor itu wajib banget punya bekal dan harus bawa bekal. Jadinya istri juga harus menyiapkan bekal makanan untuk aku bawa kerja. Jadi kalau harus dikerjakan semuanya di waktu pagi itu gimana sibuknya ya. Belum lagi ngurusin anak, belum lagi mandiin dan lain sebagainya. Belum lagi yang kita juga harus siap-siap mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Makanya kadang sering banget ya kalau buat menu makanan itu di waktu malam. Nah sekarang istriku lagi bikin sambal pindang, sambal ikan ini ya. Ini salah satu sambal recommended banget buat kalian yang suka bawa bekal-bekal gitu ya. Ini aku juga suka banget, apalagi dia lebih pedas gitu. Dan sekarang lagi musim hujan, pas banget kalau bawa masakan ini. Selesai bikin sambal ikan, ini kita lagi potong-potong tempe karena rencananya mau buat tempe bakar. Buat kalian yang penasaran gimana caranya bikin tempe bakar, pantengin terus ya. Karena jujur ada beberapa lingkungan teman-temanku itu masih langka banget yang namanya tempe bakar ini. Jadinya kalau kita sih udah lumayan sering banget ya bikin tempe bakar, karena rasanya itu lebih gurih dan lebih meresap, rasa tempenya itu khas gitu kalau dibakar. Pertama-tama tempenya itu dipotong bentukannya seperti ini ya, jangan kecil-kecil dan jangan juga terlalu tebal, jadi secukupnya aja. Dan setelah itu kita bisa menyiapkan panggangan seperti ini. Boleh deh panggangan yang lain juga boleh, asalkan bisa dibakar aja. Kalau kita sih sering pakai yang model pemanggang seperti ini ya, yang hipikol ini, karena alasannya itu tidak hanya di bagian bawahnya saja yang matang, tetapi mungkin ada pengaruhnya itu di bagian atasnya ketika kita tutup. Kita atur-atur dan kita bolak-balikkan saja kalau emang udah kita lagi bakar seperti ini. Dan sekarang lagi dimasukkan ada bawang putih ini untuk dibakar juga, karena memang nantinya itu sebagai bumbunya juga. Kita tutup ya biar panasnya itu benar-benar merata gitu. Dan sekarang kita mau menyiapkan sambalnya. Ini kita lagi basuh dulu dan cuci bersihin dulu cabenya. Sengaja pakai cabai hijau seperti ini karena menurut kita juga ya, sambal cabai hijau ini pas banget untuk tempe bakar. Boleh juga deh pakai cabai merah ya, tapi nggak ada salahnya juga. Ini aku lagi merekomendasiin ke kalian karena udah beberapa kali kita makan ini, rasanya itu pas banget kalau pakai cabai hijau. Bumbunya itu sederhana saja ya, ada cabai, ada garam, ada pixin, ada
ada bawang putihnya juga yang udah dibakar seperti ini. Nah sekarang dicek lagi, dibuka, dibolak-balikkan seperti ini untuk mengecek tingkat kematangannya udah terbakar apa belum. By the way, ada nggak di antara kalian di sini yang udah makan tempe bakar? Komen di bawah ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang belum pernah makan tempe bakar atau baru pertama kali dengar istilah tempe bakar. Komen di bawah ya. Aku rekomendasiin deh kalian itu harus coba yang namanya tempe bakar ini, karena tempe bakar ini rasanya gurih dan khas tempe itu bener-bener berasa banget. Kalian boleh cobain deh di rumah kalau kalian tidak percaya. Menurut aku ini tuh enak banget. Nah sekarang tempenya udah cukup ya, udah matang deh kayaknya, ini udah kebakar dan saatnya untuk diamankan. Sementara tempenya diamankan aja dan ini dilanjutkan buat sambalnya. Kita masukkan bawang putih yang udah dibakar tadi itu, digiling-giling merata sampai benar-benar lembut seperti ini. Sebaiknya diulek-ulek aja ya sambalnya itu, jangan di blender. Lalu kemudian ini ditambahkan jeruk nipis biar lebih segar aja rasanya. Aku salah satu orang yang favorit banget sama jeruk nipis, khususnya di sambal matah seperti ini. Sambal kayak gini itu cocok banget dipadu padankan dengan tempe goreng atau tempe bakar, lebih mantap lagi. Nah sekarang ditambahkan minyak goreng panas ini ke dalam sambal yang udah diulek-ulek tadi itu ya. Lalu kemudian tempe yang udah dibakar tadi itu dimasukkan ke dalam cobeknya seperti ini. Ada beberapa tempe ini juga rencananya mau digeprek, ada juga sebagiannya enggak ya. Di beberapa video aku yang sebelumnya aku juga pernah berbagi tips gimana caranya bikin tempe geprek sambal matah seperti ini ya. Itu kalian bisa tonton deh detailnya seperti apa. Buat kalian yang lagi malas-malas masak, ini adalah salah satu solusinya ya, simple banget cara buatnya. Kadang ketika lagi proses masak-masak seperti ini, yang digambarnya siapa, yang suaranya siapa, kayak nggak imbang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian suka ya, karena ini aku membangun karakteristik channelku ya. Dengan berbagai penuh usaha aku tuh membangun channel ini biar semakin maju dan semakin berkembang. Makanya jangan lupa support terus ya. Buat kalian yang baru kali pertama ini nonton channel aku ini, aku minta supportnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan buat kalian yang selalu menjadi penonton setia channel YouTube Basarkerta ini, aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian dimudahkan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semua rangkaian permasak-masakannya udah selesai ya, dan sekarang diakhiri dengan istriku lagi beberes piring, beberes peralatan dapurnya juga, biar besoknya paginya itu langsung moodnya bagus. Jadi nggak terlalu banyak pekerjaan yang walaupun setiap pagi ada aja yang dikerjakan, tapi seenggaknya kita kalau misalkan udah dicicil di waktu malamnya itu nggak banyak gitu kerjaan, nggak numpuk di pagi hari. Aku bersyukur banget bahwa ada subscriber yang udah mengikuti cara aku dan istri ini mengurus rumah. Jadi beberes rumahnya itu ketika di waktu malam adalah waktu yang pas banget buat kita yang sibuk bekerja di luar dan sibuk banget di waktu pagi dan waktu siangnya itu. Jadi kerja malam salah satu solusinya untuk mengatasi semuanya itu guys. Jadi benar-benar udah terinspirasi. Alhamdulillah aku bisa menginspirasi banyak orang. Semoga kalian dengan melihat video aku ini juga ikut terinspirasi ya. Kegiatan terakhir di waktu malam ini adalah mengiris-ngiris kerupuk nasi yang udah dibuat tadi malam itu, tapi karena udah ditaruh di kulkas jadi bisa dikerjakannya itu sekarang. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton, see you next video.